Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kesempatan yang indah untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kegerakan rohani dari pekerjaan Roh Kudus. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan atau kegerakan rohani ini. Saya ingin baca Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan mengatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bagi orang yang percaya, Saudara, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudara, waktu itu Nathanael diberitahu oleh Filipus tentang Mesias. Lalu Nathanael kurang percaya, dia mengatakan mana mungkin dari Nazaret itu muncul yang baik. Tetapi lalu Yesus bicara, Saudara. Dia dikatakan di sini, Yesus bicara, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Lalu Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu kemudian Nathanael bilang, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Baru Yesus jawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Saudara, Nathanael akan melihat perkara yang lebih besar daripada itu. Lalu di ayat 51 Tuhan bicara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nathanael akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya saudara, ini bukan artinya Nathanael suatu kali akan bermimpi lihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik seperti yang dilihat oleh Yakub anak Ishak, anak Abraham di Betel, bukan. Tetapi dia melihat dengan nyata bagaimana pekerjaan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dicurahkan di Samaria. Itu ada Filipus, di situ ada Petrus dan Yohanes. Tapi Nathanael juga melihat pekerjaan yang luar biasa dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara, dia melihat bagaimana orang-orang melayani sampai ke tahta Allah. Ini akan terjadi terlebih di akhir zaman ini. Saudara, akhir zaman adalah satu hal yang kita hadapi, di mana Tuhan akan mengerjakan satu pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar lagi sekarang ini. Apakah pekerjaan yang besar? Inilah pekerjaan Roh Kudus di antara orang percaya, di antara saudara dengan saya, di antara orang-orang beriman. Roh Kudus senang melakukan pekerjaan yang besar. Roh Kudus ingin melakukan pekerjaan yang besar, 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 besar. Apalagi jika itu memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan yang besar itu memuliakan Tuhan, Roh Kudus akan senang. Ia akan bergemar kalau melihat banyak jiwa dimenangkan, saudara. Roh Kudus ingin, saudara, seperti itu. Roh Kudus ingin bekerja luar biasa. Roh Kudus akan menolong dan menciptakan hal-hal yang besar yang gak bisa masuk akal. Dan saudara akan kagum. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang indah-indah dan luar biasa. Roh Kudus itu penting buat kita. Itu penting. Apalagi di akhir zaman ini, saudara. Kita sangat penting Roh Kudus. Kita betul-betul menunggu
pimpinan Roh Kudus, seperti orang yang ada di medan peperangan, seperti ada orang pada zaman dulu saudara, zaman rasul-rasul. Begitu kita zaman sekarang, Roh Kudus itu penting. Saudara, kita tidak akan bisa memperoleh kemenangan tanpa Roh Kudus. Kita tidak mungkin menang tanpa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Akhir zaman ini berat, saudara, berat. Akhir zaman ini banyak hal, saudara, yang berat itu terjadi. Penuh godaan. Di akhir zaman ini banyak godaan-godaan yang memikat daging, memikat keinginan kita, sehingga kita menyingkirkan, sehingga orang-orang menyingkirkan Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka tergoda oleh keinginan daging. Keinginan daging itu, saudara, itu yang membuat orang-orang itu meninggalkan Tuhan. Godaannya ada. Saudara, itulah sebabnya kita penuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Mengapa Tuhan mengizinkan virus COVID pandemi itu datang? Ya saudara, tujuan Tuhan mengizinkan ini untuk mengerem kejahatan dunia ini. Sebenarnya dunia ini, saudara, akan cepat jadi jahat. Terlebih dengan adanya teknologi-teknologi yang dipakai oleh iblis juga. Teknologi itu netral, dipakai oleh kebenaran bisa, dipakai untuk kejahatan bisa. Tapi banyak yang memakai untuk kejahatan, sehingga kejahatan di dunia itu campur baur. Itu kejahatan itu akan meningkat terus sampai ke langit, saudara. Kalau kejahatan itu meningkat terus sampai ke langit, Tuhan akan binasakan semua. Tetapi Tuhan cinta, masih banyak orang yang Tuhan catat dia akan diselamatkan. Masih banyak orang yang perlu mengenal Kristus. Itulah sebabnya Tuhan izinkan pandemi datang untuk mengerem kejahatan dunia itu, direm. Kalau tidak cepat meningkat, saudara, kalau tidak cepat akan meningkat dan akhirnya cepat dibinasakan. Jadi kalau tidak, saudara, tuh ada pandemi cepat meningkat dan akhirnya cepat dibinasakan. Nah, saudaraku, itu yang saudara kita harus lihat. Salah satu mengapa pandemi ini Tuhan izinkan, mengerem kejahatan. Kejahatan luar biasa. Orang sudah nggak pikir kayak apa. Yang lalu, saudara, saya dapat misalnya WA, laki dengan perempuan itu menikah. Tapi beda, saudara. Yang laki itu asalnya perempuan. Yang perempuan itu asalnya laki. Jadi yang laki itu ganti kelamin jadi perempuan. Yang perempuan ganti kelamin jadi laki-laki. Lalu mereka kawin. Lah yang hamil itu siapa, saudara? Laki-laki. Karena rahimnya masih ada. Ya asalnya kan perempuan. Jadi saudara, rahim yang hamil itu yang laki-laki ini. Ada, aneh. Itu udah melawan banyak hal, saudara. Tapi itulah dunia yang ada. Belum yang lainnya. Di zaman Nuh, saudara, kejahatan itu meningkat luar biasa. Kalau saudara baca misalnya di kitab Kejadian, itu bagaimana kejahatan itu meningkat luar biasa. Kejadian pasal yang ke-6 kalau kita lihat. Nah, Tuhan melihat ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Baru berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Aku akan hapuskan semua. Kejahatan sudah hebat sampai memilukan hati Tuhan. Sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia. Lalu Tuhan akan binasakan seluruh manusia itu, saudara. Itu di zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh yang begitu hebat, saudara,
hanya 8 orang yang percaya kepada Allah. Berapa juta penduduk saat itu? Banyak, saudara, banyak sekali. Tapi di antara begitu banyak penduduk di dunia, cuma 8 orang yang percaya kepada Allah. Berapa persen, saudara? Berapa persen? Kalau seandainya penduduk dunia saja ada misalnya berapa, 800 juta atau berapa, saudara? Berapa persen? Coba hitung, saudara. Kalau 80 itu udah anggap 10%. Kalau 800 saja sudah dianggap berapa, saudara? Bukan 10, tapi udah 1/100%. Nanti 1/1000%. Mau seperberapa, saudara? Kecil sekali, kecil sekali. Tuhan tidak mau yang selamat hanya 8. Sebab itu Tuhan berbuat banyak hal. Tuhan ingin kalau bisa yang percaya, yang selamat itu banyak sekali. Banyak sekali. Tuhan ingin sebanyak-banyaknya. Sebab itu saudara, Tuhan bilang stop segala macam jenis kejahatan. Karena Tuhan tidak mau terulang lagi perkara yang ada di Nuh, saudara. Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa manusia tidak akan lagi binasa oleh air bah. Tapi Tuhan juga tidak mau yang selamat itu cuma 8 orang. Saudara, Tuhan akan lebih banyak lagi. Tuhan izinkan agar banyak orang percaya kepadanya. Saudara, dan betul sekarang banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang percaya kepada Yesus. Saudara, sebab keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Kebenaran itu hanya ada dalam Yesus. Injil diberitakan. Nama Yesus diberitakan di mana-mana. Keselamatan hanya ada pada Yesus saja, tidak pada yang lain. Dulu Nuh tidak berhasil membawa jiwa sebanyaknya. Dia hanya bisa bawa keluarganya saja. Tidak ada yang lain. Tetapi sekarang gereja Tuhan dan Roh Kudus akan membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Yesus. Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus akan membawa gereja. Roh Kudus akan membawa saudara. Roh Kudus akan membawanya, saudara. Untuk apa? Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Akan timbul pertobatan di mana-mana, saudara. Iran, saudara, sejak tahun berapa ya? 1919 kalau nggak salah. Itu sudah muncul banyak. Apalagi sekarang. Iran itu, saudara, pendeta susah masuk sana. Mungkin nggak bisa ke Iran itu. Gereja nggak ada. Tapi sekarang, saudara, gereja di bawah tanah atau gereja gerakan itu banyak. Paling banyak Iran mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Mereka pakai internet, pakai macam-macam, saudara. Kegerakan di mana-mana. Kapan itu kita lihat Mesir, saudara. Gereja di Mesir banyak. Dan pemerintah izinkan gereja di Mesir. Qatar, saudara. Itu daerah Uni Emirat Arab. Banyak. Pakistan. Terus kemudian Palestina, saudara. Itu luar biasa kegerakan. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya keselamatan. Tidak ada yang lain. Sangat bodoh kalau orang tidak menerima Yesus. Sekarang bahtera Nuh bukan satu, saudara. Bahtera Nuh bisa berapa ribu bahtera. Bisa ada begitu banyak, saudara. Kalau satu keluarga hanya 8 orang. Tapi Tuhan akan membuat begitu banyak di dunia, termasuk Indonesia. Kegerakan rohani di mana-mana akan terjadi. Tuhan masih izinkan, saudara, pandemi itu berjalan. Kita lihat Amerika krisis keuangan. Pikirannya mau cetak uang. Inggris bahan bakar
Myanmar, Jerman, saudara, dan ada banyak negara-negara lain juga mengalami persoalan. Memang ada yang ekonomi dan sebagainya, pariwisata, tapi Tuhan izinkan stop. Kegerakan akan mulai, saudara. Kalau kejahatan di Tuhan stop sehingga tidak mencapai, lalu kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka itu kegerakan besar itu akan terjadi. Saudara, kalau pola itu ada di depan kita, bagaimana kita mau melakukan? Apakah kita diam? Atau kita mau bekerja? Atau kita mau bergerak, saudara? Kita bergerak, kita maju, saudara. Kita ngerti 3 hal ini. Injil diberitakan di seluruh dunia. Injil diberitakan, saudara. Akan, saudara, Tuhan izinkan internet itu masuk kemana-mana. Sekarang kan, saudara, di Indonesia gara-gara pandemi, orang semua rekaman khotbah, semua rekaman khotbah, mendengar khotbah di mana-mana mereka dengar. Yang mendengar bukan hanya orang Indonesia, saudara. Kalau saudara rekaman di dalam bahasa Inggris, banyak orang di luar sana mendengar juga. Orang Indonesia, saudara, banyak mereka mendengar. Diam-diam mereka buka internet, mereka pengen tahu tentang Kristus. Mereka ingin tahu Yesus kayak apa. Itu tidak bisa dibendung, saudara. Tidak usah ada gereja. Tidak usah ada gereja. Tapi teknologi membuat orang membuka, lalu mereka mendengar di dalam rumah. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Saudara, kita memang tidak tahu. Tapi ada banyak orang, saudara. Banyak orang di seluruh dunia. Ini kegerakan yang Roh Kudus sedang buat. Nanti jumlah orang percaya genap baru. Lalu orang sempurna muncul, saudara. Yesus datang. Yesus datang, saudara. Jangan saudara pikir masih lama Tuhan datang. Tidak. Saudara yang di rumah diam-diam saja, saudara mau buat apa? Saudara pikir dunia tidak akan binasa. Saudara pikir Tuhan Yesus tidak akan datang. Saudara pikir cuma begitu saja. Tidak, saudara. Yesus akan datang segera. Jangan saudara pikir di rumah tidur-tidur, enak-enak, ngabain semua sesukanya sendiri, lalu nonton-nonton, nyanyi-nyanyi. Begitukah? Saudara jangan tinggalkan itu semua. Waktunya sudah dekat, saudara. Waktunya sudah dekat. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dunia memang juga bergerak. Membuat kesatuan seperti zaman dulu Menara Babel. Dia bangun kesatuan. Dia ingin menciptakan kesatuan-kesatuan. Ya pakai teknologi juga. Mereka pakai semua, lalu mereka mengatur sistem ekonomi, politik dengan chip, dengan segalanya dia buat. Internet akan maju luar biasa, saudara, untuk menyatukan, tapi nggak mungkin. Tanpa Kristus tidak mungkin ada kesatuan. Saudara lihat, kalau saya baca berita-berita, semua menjurus ke kesatuan dunia, dan saya juga lihat semakin yakin Tuhan mau datang. Yeskel 37. Dalam Yeskel 37 ini ada satu kegerakan yang kita bisa lihat. Saya akan baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ini lembah peperangan ya saudara. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya." Karena saudara, tulang itu kering. Mana mungkin bisa dihidupkan lagi. Tapi
Yeskel bilang, engkau yang tahu. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, di Yeskel ini tulang-tulang kering dihidupkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga tubuh ini menjadi hidup. Ini kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Kegerakan yang Tuhan sedang buat. Saat-saat ini Tuhan akan membuat kegerakan. Kita perlu masuk dalam barisan ini, saudara. Kita perlu masuk. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita masuk dalam barisan Tuhan di akhir zaman. Kalau kita dengar suara Roh, maka Roh Kudus akan membawa kita masuk dalam rencana Allah. Ada banyak yang indah, ada banyak perkara yang Allah sedang kerjakan. Saudara harus ambil bahagian di dalam rencana Allah ini. Tidak boleh tidak. Kalau kita lihat kembali Yeskel 37, dia dalam ayat-ayatnya ini Yeskel dibawa Tuhan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang. Sudah, ini lembah peperangan. Ada banyak orang-orang yang mati di sana, yang tidak ada harapan lagi. Ada banyak orang-orang yang mungkin orang-orang Kristen yang sudah tinggal kering tulang-tulang ini. Tulang ini amat banyak dan sangat banyak dan sudah kering. Artinya sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Yeskel bernubuat bahwa tulang-tulang ini akan memiliki urat, daging, kulit, nafas hidup. Saudara, perhatikan, itu ada banyak tulang-tulang. Tuhan tidak berkata, nafas hidup muncul, atau tulang-tulang berak. Tidak. Tuhan pakai Yeskel untuk bernubuat. Tuhan pakai Yeskel untuk bernubuat untuk tulang-tulang itu. Sehingga Yeskel berkata di sini, ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkanlah, begini saudara. Yeskel mengatakan, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru. Atau di ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaran suara. Jadi harus bernubuat dulu. Saudara, kalau mau ada kehidupan, saudara harus bernubuat. Belajar bernubuat. Belajar bernubuat. Saudara katakan, aku bernubuat. Setelah tapi Tuhan berbicara dulu kepada saudara, seperti Yeskel, lalu saudara bernubuat. Ya, kalau Tuhan
tidak berbicara kepada saudara, jangan sampaikan. Karena ini Yeskel pun disuruh Tuhan. Lalu dia bernubuat, "Hai napas hidup, hai tulang-tulang kering." Saudara bisa bernubuat mengatakan, "Hai tulang-tulang kering." Saudara bisa juga bernubuat hal-hal yang lain. Dengan iman saudara katakan dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara. Saudara berkata dalam nama Yesus, "Aku berkata, aku bernubuat, aku bernubuat." Ini akan jadi. Saya misalnya bernubuat dalam nama Yesus, aku bernubuat. Gereja di sini akan menjadi satu gereja yang penuh kemuliaan Allah. Gereja yang akan membangun sesuatu. Tuhan mengatakan sesuatu, kita bernubuat, saudara. Waktu nubuat itu terjadi, saudara, itu kita lihat di sini tulang-tulang itu datang. Semua berkumpul jadi satu. Kita minta Tuhan bernubuat. Sampaikan sesuatu, lalu saudara bernubuat. Saudara, melatih nubuat adalah melatih berbicara dengan iman. Melatih bernubuat adalah melatih menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melatih bernubuat itu penting. Saudara, saya misalnya hadir dalam satu seminar, ada seorang yang datang lalu dia mulai menyampaikan satu nubuatan. Dan saya merasakan apa yang dikatakannya itu benar. Kadang-kadang Tuhan ingin menubuat. Rupanya di akhir zaman ini, firman Tuhan akan berbicara dalam hal nubuatan juga. Itulah sebabnya kita perlu dekat dan melekat dengan Tuhan. Seperti Yeskiel yang taat kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kita khotbah, di tengah-tengah saudara berdagang, di tengah-tengah saudara berusaha, di tengah-tengah saudara sedang sekolah, roh nubuat itu berbicara, saudara. Di ayat ini, tulang kering itu tiba-tiba jalan sendiri. Kalau tidak ada nubuat, tidak jalan. Tapi nubuat itu seperti perintah dari Yeskiel. Ayo tulang-tulang kering kumpul, tulang-tulang kering kumpul. Lalu tulang-tulang kering itu kumpul semua, saudara, terus kumpul dari mana-mana kumpul, berderak-derak menjadi satu. Lalu setelah kumpul itu, saudara, tulang kaki, tulang tangan semua, lalu tulang badan semua, tulang-tulang jadi tengkorak. Setelah itu saudara muncul urat semua mulai muncul di tulang-tulang urat. Lalu muncul daging, saudara. Setelah daging muncul kulit. Luar biasa. Tapi belum hidup. Luar biasa. 2 kali nubuat, bukan sekali. Nubuatan sekali adalah semua tubuh menjadi satu. Dan semua berbaring. Dengan tubuh-tubuh ini berbaring sepenuh di medan perang itu. Waktu nubuatan kedua muncul, Yeskiel mengatakan napas hidup muncul, napas hidup. Lalu waktu napas hidup itu muncul, saudara, itu mereka pada bangkit semua. Bukan mayat hidup, kan? Ini sudah jadi tubuh. Karena Tuhan tidak memakai zombie untuk peperangan. Tuhan tidak memakai mayat hidup. Ini bukan mayat hidup. Ini sudah jadi tubuh dulu. Seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Seperti Allah menciptakan Adam, dia biarkan lalu nafas hidup ditiup dan itu bangun. Nah, sekarang ada banyak begitu orang yang berbaring. Sudah tubuh, bukan mayat, bukan bangkai, tapi tubuh. Lalu roh Allah bertiup. Semua tubuh itu bergerak dan bangun. Di medan perang. Nanti akan muncul di medan peperangan orang-orang seperti itu. Saudara, kenapa pekerjaan Roh Kudus? Siapa mereka? Siapa mereka? Orang yang tadinya kering, orang yang tadinya
tidak ada pengharapan. Orang yang seperti orang Israel yang mengatakan, aku gak punya pengharapan. Semua pengharapanku sudah hilang, sudah lesu. Tapi sekarang dia bangun, sudah kekuatan sendiri. Kalau orang tidak punya percaya diri, saudara, memangnya apa ya sudahlah. Tidak punya kemampuan, ya sudahlah. Tidak punya kesanggupan, ya nunggu. Tapi kali ini tidak. Roh Allah membuat kesanggupan luar biasa. Sehingga dia bangkit berdiri dengan kemampuan yang luar biasa, saudara. Dan Roh Kudus bergerak luar biasa, kerja luar biasa. Dan itu hebat, itu terjadi, saudara. Tulang kering ini adalah Israel yang sudah hilang pengharapan, sudah mati, kata ayat ini. Yeskel bernubuat agar bangsa Israel bangkit lalu masuk ke tanah Israel sebagai tentara yang kuat. Tuhan akan memberikan rohnya kepada Israel sehingga kamu hidup dan tinggal di negerimu. Tetapi Israel ini adalah, saudara, Israel ini adalah kita, saudara. Tuhan akan bernubuat. Nubuatan dari Tuhan akan disampaikan kepada saudara. Bangkit, bangun. Hai tulang-tulang kering, bangun. Hai saudara yang sedang lemah, bangun. Saudara yang sedang meratap, bangun. Saudara yang sedang bersedih, bangun. Saudara yang sedang mengalami kesulitan hidup, bangun. Jadi satu. Hidup lagi. Semangat lagi. Setelah pandemi ini, atau dalam sekarang ini, saudara pun harus bangun. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ini nubuatan tentang kebangkitan yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman. Kegerakan rohani dari pekerjaan Roh Kudus. Apakah gereja kering? Bernubuatlah. Apakah gereja kering? Bernubuatlah. Bernubuatlah. Bernubuatlah untuk gereja. Termasuk gereja kita, bernubuatlah. Tuhan akan membangkitkan sebab gereja Tuhan akan terbangun sempurna. Saudara, bernubuatlah untuk hidup saudara. Bernubuatlah untuk keluarga. Bernubuatlah untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu akan hidup dan bangun kembali. Saudara, Sakaria 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata yang akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Nah, saudara, kalau kita lihat ini Sakaria dengan teman-temannya sedang memulihkan bait Allah dan tembok Yerusalem. Banyak kesulitan yang dialami oleh mereka. Banyak kesulitan yang dialami oleh
mereka semua. Di dalam doanya, Zakaria mendapat penglihatan. Apa yang dihadapi oleh Zerubabel. Malaikat Tuhan berkata, apa yang kamu lihat? Zakaria lihat sebuah kandil dari emas yang memiliki 7 pelita. Jadi kandil kaki ada 7 pelita. Saudara, menorah ini. Dan setiap pelita ada corotnya. Setiap pelita ada corotnya. Yang menghubungkan kedua pohon zaitun. Jadi pohon zaitun dia menghubungkan. Yang ada di kiri dan kanannya itu. Jadi satu kandil ada 2 pohon yang ada. Yang mensupport, mengisi kandil itu dengan minyak. Saudara, apa artinya? Siapa kandil ini? Satu kandil ini. Apakah kandil ini Zerubabel? Saudara, yang dia sedang bersinar karena dia hendak membangun rumah Tuhan dengan grupnya, dengan teman-temannya. Apakah kandil ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk itu? Tuhan menyiapkan minyak, 2 minyak dari 2 pohon zaitun. Bukan 1 pohon, 2 pohon zaitun. Saudara, ayat ini sulit kalau kita tidak mengerti dengan maksud Tuhan. Karena pembicaraan ini dijawab oleh malaikat Tuhan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Jadi masalah pembangunan rumah Tuhan itu bukan oleh kekuatan Zerubabel. Bukan oleh kekuatan Hagai, Nehemia, tapi oleh Roh Tuhan. Ingat, bahwa Tuhan menopang mereka dengan 2 pohon zaitun. Tuhan menopang mereka dengan 2 pohon zaitun supaya kuat. Jadi Tuhan mengatakan bukan kekuatanmu sebagai Zerubabel, terang itu. Tetapi dengan Roh Tuhan, dengan itu yang ada. Jadi saudaraku, Tuhan mengatakan begitu. Itu berarti pekerjaan Roh Kudus lagi di dalam membangun ini. Zerubabel sedang meletakkan dasar rumah Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya. Tetapi bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan dari Roh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, biar saudara juga memahami. Mari saudara, kekuatan itu dari Tuhan. Jadi pembangunan rumah Tuhan bukan kekuatan Zerubabel, tapi kekuatan Roh Kudus. Gunung batu yang besar yang menghalangi pembangunan rumah Tuhan itu akan dijadikan tanah rata. Saudara, di Korea ada orang yang mengerjakan dianggap pekerjaan yang mustahil, yaitu membuat terowongan di dalam gunung. Terowongan terus tembus. Sebab itu cara yang paling cepat. Mau mutar, gak bisa, atau dia buat terowongan. Masuk, saudara. Itu tidak mungkin. Tapi akhirnya juga bisa jalan, saudara. Itu luar biasa. Seolah-olah dijadikan rata. Gunung tidak bisa dilewati, tapi gunung ditembus untuk bisa dilewati. Sehingga bisa ke seberang dengan cara yang lebih cepat, saudara. Gunung besar tidak bisa dilewati, tapi bisa ditembus. Tapi ini yang kita lihat, gunung dipangkas, bukan ditembus. Dijadikan rata. Ini lebih luar biasa lagi. Ini cara Tuhan. Semua yang menghalangi akan diratakan. Inilah pekerjaan Roh Kudus
di dalam membangun satu kegerakan rohani. Kita harus mencari kepenuhan Roh Kudus. Kita harus minta kepenuhan Roh Kudus. Cari terus jalan, saudara. Luar biasa. Bukan oleh kuat dan gagah kamu, tapi oleh Tuhan. Kisah 4, 23, 31. Waktu Petrus dan Yohanes baru saja diancam, saudara. Dia diancam, ditekan, bahkan mau dibunuh. Saat itu orang-orang Yahudi tidak berani menangkap Petrus dan Yohanes untuk dipenjara. Sebab kesaksiannya mereka nyata tentang orang lumpuh yang bisa berjalan. Nah, tetapi mereka diancam, tidak boleh memberitakan. Kalau kamu berani memberitakan nama Yesus, kamu akan dibunuh. Ya, takut juga, saudara. Takut. Petrus dan Yohanes berdoa dengan kelompok. Berdoa. Mereka berkumpul berdoa, memohon agar diberi keberanian untuk memberitakan firman. Berdoa dan berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka jadi kuat lagi dan mereka berani memberitakan Injil. Iblis mengancam, itu menakutkan. Dunia mengancam, menakutkan. Penghulu dunia mengancam, menakutkan. Mati. Kematian itu mengerikan. Mungkin sekarang kita berkata, aku tidak takut untuk mati. Tapi pada waktu diancam, ditangkap, berat, saudara. Berat. Kita lihat, saudara, ada orang yang ditangkap, di penjara, lalu dikebuki, saudara. Ngeri. Udah gitu diambil kotoran manusia, diolesi di seluruh tubuhnya. Ngeri. Apalagi dia karena Injil Tuhan, saudaraku. Itu terjadi. Kalau bukan Roh Kudus, mana mampu. Kena ancaman aja udah ngeri. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian. Roh Kudus memberikan keberanian, saudara. Sehingga apa, saudara? Kita ada berani. Nah, tugas Roh Kudus banyak di akhir zaman. Tugas Roh Kudus di akhir zaman banyak, saudara. Paulus mengatakan, aku telah mempertunangkan kamu seperti mempelai perempuan kepada Kristus. Tugas Roh Kudus adalah menghadirkan gereja Tuhan. Menghadirkan gereja Tuhan menjadi mempelai bagi Kristus. Di perjanjian lama ada contoh yang menarik. Bagaimana Eliezer menyiapkan Ribka bagi Ishak. Dia diperintahkan pergi oleh Abraham mencari dan menemukan seorang perempuan, Ribka. Eliezer menyiapkan pengantin bagi Ishak. Ya, itu Abraham juga, saudara, yang menyuruh Eliezer. Naomi menyiapkan Rut bagi Boas. Dia siapkan semua bagi Boas. Hegai menyiapkan Esther bagi Ahasweros. Sehingga pada waktu Esther menghadap Ahasweros, dia tidak pernah bicara soal keinginannya. Dia hanya mengatakan apa yang Hegai katakan bagi Ahasweros. Ribkah jadi istri Ishak, Rut jadi istri Boas, Esther jadi istri Ahasweros. Demikian juga saudara dengan saya. Roh Kudus akan menyiapkan kita. Roh Kudus akan mempersiapkan saudara dengan saya. Supaya kita layak bersanding dengan Tuhan Yesus. Supaya kita layak menjadi mempelainya. Dan kita menjadi satu. Itu tugas Roh Kudus di akhir zaman. Roh Kudus ingin menyiapkan saudara menjadi mempelainya. Apakah saudara siap menjadi mempelai Tuhan? Apakah saudara mau menjadi mempelai Tuhan?
Kalau saudara mau menjadi mempelai Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku siap Tuhan. Tuhan, proses hidupku supaya aku bisa layak menjadi mempelai itu. Saudara, itu perkara yang indah. Kegerakan rohani akan dibuat, akan terjadi. Mari kita akan menyanyikan satu nyanyian. Kan ada kebangkitan yang besar. Nanti Saudara Epas akan menyanyikan nyanyian ini dulu. Saudara yang bisa, silahkan saudara mengikutinya. Anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, takkan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga menyatakan kebenaran hatimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ya, Tuhan curahkan roh-Mu, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan kebuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga menyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Refnya, kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang Kan besar, ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan Saudara, ada ini yang kita kebangkitan inginkan. yang besar, Bahwa ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan bahwa di ada negeri pemulihan kami. di negeri kita, di negeri Kan ada Indonesia. Saudara, kebangkitan yang ada kebangkitan besar, yang besar yang berseru bagi yang berseru kepada Yesus. Yesus. Saudara, kita katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa, kita juga akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, akan ada kegerakan rohani yang Tuhan sedang kerjakan di negeri kami dan dimanapun ada.
Bawa kami untuk masuk dalam kegerakan rohani itu, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang heran dan ajaib dan besar ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah akan namamu Tuhan. Kau bekerja Tuhan, kau nyatakan kuasamu. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan siapkan perjamuan suci ini sambil nanti menyanyikan lagu salibnya. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara periksa diri saudara di hadapan Tuhan. Periksa saudara, karena perjamuan kudus kita makan. Perjamuan kudus yang kita makan ini, saudara harus dalam kondisi kita yang suci dan bersih. Kalau saudara ada salah, bereskan dan minta ampun sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara, salibnya. Sambil saudara berdoa, periksa diri di hadapan Tuhan. Saudara siapkan diri saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara, periksa diri baik-baik dan dengar firman Tuhan. Saudara yang sudah memeriksa diri di hadapan hadirat Tuhan, dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Kami dikuatkan oleh perjamuan kudus. Kami disegarkan oleh perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, roh kami dikuatkan. Kemenangan kami peroleh. Sakit disembuhkan. Jemaat mengalami lawatan Tuhan hari ini. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan satu nyanyian. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku.